Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Azzamallahu ujurana wa ujurakum fi syahadati sayyidati nisa'il alamin Az-Zahra al-Batul salawatullah wa salamuhu alaiha. Pertama-tama kami sampaikan takziah kita kepada sahibil asri waz zaman atas syahadah Az-Zahra, bunda beliau. Kita sampaikan bela sungkawa dan takziah kita kepada maraji'in al-'idham. Kita sampaikan bela sungkawa kepada seluruh pecinta Az-Zahra dimanapun mereka berada. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu firman-Nya berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurb. Ayat tersebut tentu banyak pembahasan yang cukup berharga yang telah diutarakan oleh para ulama, baik dari kalangan ahlus sunnah maupun dari kalangan ulama Syiah. Namun berangkat dari ayat itu, saya ingin mengawali pembicaraan kita dalam rangka memperingati hari syahadah Az-Zahra salamullah alaiha, karena eratnya hubungan ayat ini dengan beliau. Ada satu catatan yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, sebuah riwayat yang beliau sebutkan tanpa perlu menyertakan sanadnya, atau yang biasa diistilahkan oleh para ulama arsalahu irsalal musallamat. Ia menyampaikan riwayat ini karena sudah tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sesuatu yang perlu diperbincangkan lebih lanjut tentang kesahihannya. Paling tidak itu menurut dia, sehingga dia tidak berkeharusan untuk menyampaikan sanad dan kajian tentang sejauh mana kualitas hadis ini. Riwayat itu adalah sebagai berikut. Man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida. Barang siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, ia mati syahid. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata maghfuran lahu. Ketahuilah bahwa siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, dia mati dalam keadaan seluruh dosanya telah terampuni. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad
mata taiba. Ketahuilah barang siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Muhammad, ia mati dalam keadaan telah bertaubat dan tentunya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata mu'minan mustakmilal iman. Barang siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, ia mati dalam keadaan beriman dan sempurna keimanannya. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad basyarahu malakul mauti bil jannah summa munkarun wa nakir. Ketahuilah barang siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, malaikat pencabut nyawa akan mengabar gembirakan kepadanya dengan surga. Di detik-detik terakhir menjelang kematiannya, malaikat akan mengabar gembirakan bahwa surga adalah tempat yang sedang menantinya. Dan kemudian ketika dimasukkan ke dalam liang kubur, dua malaikat yang Allah tugaskan, Munkar dan Nakir, juga mengabar gembirakan kepadanya bahwa surga adalah tempatmu. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin futiha lahu fi qabrihi babani ilal jannah. Ketahuilah bahwa siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Muhammad, di alam kuburnya akan dibukakan dua pintu yang menyambungkannya ke surga. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad ja'alallahu qabrahu mazara malaikatir rahmah. Ketahuilah bahwa siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, Allah akan menjadikan kuburnya menjadi tempat kunjungan para malaikat pembawa rahmat. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata ala sunnati wal jamaah. Ketahuilah bahwa siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, dia mati di atas sunnah dan di atas jamaah kaum mukminin. Ala wa man mata ala bughdhi ali Muhammad jaa yaumal qiyamati maktubun baina ainai aisun min rahmatillah. Ketahuilah bahwa siapa yang mati di atas kebencian kepada keluarga Muhammad, dia akan datang di hari kiamat tertulis di antara dua matanya, di dahinya tertulis sebagai orang yang telah terputus dari rahmat Allah, dan dia pun sudah berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala wa man mata ala bughdhi ali Muhammadin mata kafira. Ketahuilah bahwa siapa yang mati di atas kebencian kepada keluarga Muhammad, dia mati kafir. Ala wa man mata ala bughdhi ali Muhammad lam yashumma raihatal jannah. Ketahuilah bahwa siapa yang mati di atas kebencian kepada keluarga Muhammad, dia tidak akan pernah mencium bau harum surga. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa semerbak harumnya surga sudah tercium dari kejauhan 500.000 tahun perjalanan di akhirat itu. Lalu orang yang tidak bisa mencium harumnya surga berarti benar-benar sangat jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasyaf kemudian dinukil oleh beberapa ulama ahli sunnah,
di antaranya Al-Qurtubi di dalam tafsirnya dan Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Artinya riwayat ini sudah lintas mazhab. Az-Zamakhsyari sebagai tokoh aliran Mu'tazilah, Ar-Razi sebagai pemimpin atau salah seorang tokoh aliran Asy'ariyah, demikian juga dengan Al-Qurtubi. Semua mereka menyebutkan riwayat ini dan tidak ada satu catatan yang melemahkan atau memberatkan riwayat ini. Ar-Razi kemudian setelah menyebutkan riwayat ini memberikan keterangan karena masih kaitannya dengan ayatul mawaddah. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Karena masih kaitannya dengan ayatul mawaddah, maka Ar-Razi kemudian mengatakan ingin memperjelas siapa yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut dan juga di dalam kaitannya pada ayatul mawaddah. Siapa yang dimaksudkan dengan Alu Muhammad? Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan demikian. Alu Muhammad humul ladzina ya'ulu amruhum ilaih. Yang dimaksud dengan Alu Muhammad, keluarga Muhammad, adalah orang-orang yang urusan mereka kembali kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang urusannya bermuara kepada Nabi Muhammad, bersambung kepada Nabi Muhammad, itulah Alu Muhammad. Fakullu man kana amruhum ilaihi asyadda wa akmal kanuhumul al. Semakin hubungan seorang itu dengan Nabi Muhammad menyempurna dan kuat, makin pantas dia disebut sebagai Alu Muhammad. Semua orang mungkin urusannya nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun semakin dekat, semakin erat, semakin sempurna hubungan seorang, perkara dan urusan seorang dengan Nabi Muhammad, itulah yang lebih bisa dipastikan dia Alu Muhammad. Kalaupun ada yang lain masih disangsikan, orang-orang yang hubungannya dengan Nabi Muhammad itu sempurna, yang hubungannya dengan Nabi Muhammad itu menguat, dia pasti tidak bisa dikeluarkan dari yang dimaksud dengan Alu Muhammad. Setelah itu, setelah menjelaskan secara umum, Ar-Razi kemudian masuk kepada sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang dibangun di atas pondasi-pondasi yang kokoh, baik berdasarkan riwayat-riwayat, berdasarkan dokumen-dokumen sejarah yang pasti. Fakhruddin Ar-Razi kemudian membangun kesimpulan ini, dan ini penting untuk kita. Beliau mengatakan wala syakka anna Fatimata wa Aliyan wal Hasana wal Husain kanat ta'alluqu bainahum wa baina Rasulillah asyaddat ta'alluqat. Yang tidak diragukan bahwa hubungan Fatimah, hubungan Ali, hubungan Al-Hasan dan Al-Husain dengan Rasulullah adalah hubungan yang paling kokoh. Tidak ada hubungan siapapun dengan Rasulullah yang menandingi, apalagi mengungguli kekokohan, kedekatan, kesempurnaan hubungan Az-Zahra, Amirul Mukminin, dan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah Al-Hasan wal Husain alaihimus salam. Ini penjabaran Ar-Razi. Wahada kal ma'lum, wahada kal ma'lumi bin naklil mutawatir. Bahwa hubungan Ahlul Kisah, hubungan Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain salawatullah wassalamuhu alaihim
dengan Rasulullah adalah hubungan yang terkokoh, hubungan yang paling kuat, yang tidak ada hubungan siapapun yang menandingi apalagi mengungguli kekokohan hubungan mereka dengan Rasulullah. Ini adalah kal ma'lumi bin naklil mutawatir, sesuatu yang pasti berdasarkan penukilan-penukilan yang mutawatir. Kalaupun ada klaim bahwa Fulan ibn Fulan, Allan ibn Faltan mengatakan punya hubungan dengan Rasulullah, tayyib, tidak jadi masalah. Ya. Tetapi tidak mungkin bisa menyamai apalagi mengungguli hubungan erat Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, Al-Hasanul Mujtaba dan Al-Husain Asy-Syahid dengan Rasulullah. Tidak akan mungkin yang demikian. Ini yang beliau sebutkan. Karena itu, kemudian beliau sampai kepada kesimpulan, fawajaba an yakunu humul ala. Maka pasti mau tidak mau harus disimpulkan bahwa hanya mereka yang pantas disebut al-al tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada celah untuk mempermasalahkan. Yang lainnya mungkin dikatakan alu Muhammad, tapi masih ada peluang-peluang untuk menggesernya atau paling tidak untuk meredupkan anggapan bahwa mereka adalah alu Muhammad. Namun untuk ahlul kisah, fawajaba an yakunu humul al. Yang ngerti bahasa Arab saya yakin faham ini bahwa ini ada hasar, ada pembatasan. Ar-Razi tidak mengatakan mereka adalah al, namun Ar-Razi mengatakan hanya mereka yang pasti disebut dengan alu Muhammad. Yang mana kecintaan kepada mereka telah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang tadi telah kita baca, dan kebencian kepada mereka juga berdampak kekufuran, dicampakkan ke dalam neraka, mati dalam keadaan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aidan. Kemudian beliau melanjutkan. Para ulama berselisih siapa yang dimaksudkan dengan al. Ada yang memperlebar cakupan dengan mengatakan bahwa al yang dimaksudkan alu Muhammad adalah al-aqarib, semua kerabat Rasulullah. Misan-misan Rasulullah, sepupu Rasulullah, paman-paman Rasulullah, dan orang-orang yang tersambung dengan Rasulullah secara nasab dari kakek-kakeknya, aqarib. Yang kalau dijabarkan seluruh Quraisy juga aqarib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab mereka jauh atau dekat pasti akan bertemu dengan salah satu dari kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah aqarib Rasulullah. Menurut sebagian ulama, tentu ahli sunnah yang dimaksudkan adalah mereka itu tercakup dalam al. Satu pendapat. Wakila hum ummatuhu. Ada yang mengatakan alu Muhammad ummatuhu. Untuk tinjauan tertentu boleh jadi tidak salah bahwa alu Muhammad adalah seluruh umat beliau. Karena ada riwayat yang kemudian terkadang riwayat itu langsung dihadapi dengan sikap yang agak sedikit kritis, mengatakan riwayat palsu. Biasa kita ketika menemukan riwayat yang agak kurang selera langsung main ketok mengatakan riwayat palsu. Padahal belum tentu palsu. Namun ala kulli hal bukan itu yang akan menjadi kajian kita pada malam hari ini. Ada sebagian riwayat mengatakan alu Muhammad kullu mu'minin taqi. Keluarga Muhammad adalah setiap orang mukmin yang bertakwa. Boleh jadi iya. Karena dalam Al-Quran juga ketika menyebutkan kata al, itu adalah orang yang tersatukan oleh sebuah ideologi tertentu. Alu Fir'aun bukan berarti anak keturunan Fir'aun, bukan berarti famili Fir'aun, namun pengikut Fir'aun yang telah menerima ideologi Fir'aun. Disebut alu
Fir'aun. Ya. Boleh jadi dengan tinjauan tertentu setiap umat Rasulullah masuk dalam cakupan Alu Muhammad. Kemudian Ar-Razi mengatakan, fa in hamalnahu 'alal qaraba fahumul al. Kalau kita pilih pendapat yang mengatakan Alu Muhammad itu adalah kerabat Rasulullah, mau tidak mau Ali, Fatimah, Al-Hasan, wal Husain pasti masuk. Kan demikian. Kalau kerabat yang jauh saja masuk, apalagi mereka yang punya hubungan asyaddut ta'alluqat wa akmalut ta'alluqat, pasti otomatis dia masuk dalam cakupan Alu Muhammad. Seandainya kita terima pendapat yang mengatakan Alu Muhammad adalah umat Rasulullah, mau tidak mau juga bahwa Ahlul Kisah masuk dalam pengertian Alu Muhammad. Tafsiran apapun yang akan kita pilih tidak mungkin mengeluarkan Az-Zahra, Ali, Al-Hasan dan Al-Husain dari yang dimaksud dengan Al-Al. Wa in hamalnahu 'alal umma alladzina qabilu da'watahu fahum aidan al. Kalau kita terima pendapat itu bahwa umat beliau adalah Alu Muhammad, mau tidak mau Ahlul Kisah juga Alu Muhammad. Karena itu kemudian beliau menegaskan kesimpulan berikutnya. Fasabata ala jami'it taqdirat humul al. Dengan pilihan manapun, dengan tafsiran manapun kita tafsirkan kata Alu Muhammad, mau tidak mau mereka adalah Alu Muhammad. Az-Zahra, Ali, Al-Hasan dan Al-Husain adalah Alu Muhammad. Amma ghairuhum fayadkhuluna tahta lafzil al. Adapun yang lainnya, apakah mereka aqarib, apakah mereka umat Rasulullah, masuk dalam payung Alu Muhammad atau tidak, famukhtalafun fihi, masih diperselisihkan. Jadi kenapa kita masih mau berkutik-kutik dalam pemaknaan yang masih belum pasti, sementara yang pasti sudah jelas, yang pasti sudah disepakati. Maka dengan demikian, ala faman mata ala hubbi ali Muhammad mata syahidan mata maghfuran lahu mata taiban mata mu'minan mustakmilal iman mata basyarahu malakul mauti bil jannati summa munkarun wa nakir, hingga akhir riwayat. Mau tidak mau yang dimaksudkan adalah Az-Zahra salamullah alaiha, Amirul Mukminin salamullah alaihi, Al-Hasan dan Al-Husain salamullah alaihim. Demikian Ar-Razi menyebutkan. Kemudian mengutip kembali riwayat yang dibawa oleh Az-Zamakhsyari dalam Tafsiril Kasyaf. Riwayat yang mengatakan bahwa ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man qarabatuka alladzina wajabat alaina mawaddatuhum?" Wahai Rasulullah, siapakah kerabatmu yang wajib atas kita semua untuk mencintai mereka? Maka Rasulullah mengatakan, Aliyun wa Fatimah wa ibnahuma. Ali, Fatimah dan kedua putranya. Dengan penegasan ini, kata Ar-Razi, maka fasabata anna haula'il arba'ata aqaribun nabi. Maka menjadi pasti, tetap adanya bahwa 4 pribadi suci ini adalah kerabat Nabi yang dimaksudkan dalam ayatul mawaddah. Setelah itu Ar-Razi
menjabarkan lebih lanjut. Penjabaran yang benar-benar patut mendapat perhatian dari kita untuk kita renungkan, kemudian kita kembangkan bagaimana Fakhruddin Ar-Razi sebagai seorang mufassir, sebagai seorang alim besar ahli sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa ayatul mawaddah yang mewajibkan untuk mencintai qurba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utamanya adalah Aliun wa Fatimah wa ibnahuma. Maka Ar-Razi mengatakan wa idza sabata hadza, dan jika telah tetap hal ini bahwa mereka berempat yang dimaksudkan dengan al-qurba seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, wajaba an yakunu makhsusina bimazidit ta'zim, maka mereka harus diistimewakan, harus diberi penghormatan dan pengagungan khusus yang tidak mungkin pengagungan khusus itu kita samakan untuk kita berikan kepada selain mereka. Betapapun kita mengagungkan orang-orang yang kita anggap agung dan kita idolakan, tidak mungkin mereka berhak diberi pengagungan, diberi ta'zim melebihi ta'zim kita kepada orang-orang yang telah dinaskan berdasarkan ayat dan penafsiran Rasulullah adalah pribadi-pribadi yang harus dicintai. Fawajaba an yakunu makhsusina bimazidit ta'zim. Apa yang mendasari fatwa, kalau boleh kita anggap ini fatwa. Fatwa tidak mesti fatwa fikih, fatwa ideologi, fatwa akhlaki. Fatwa Ar-Razi yang mengatakan fawajaba an yakunu makhsusina bimazidin minat ta'zim atau bimazidit ta'zim wa yadullu ala dzalika umur. Ada beberapa perkara yang menjadi pondasi kesimpulan itu. Pertama, al-awwal qauluhu ta'ala illal mawaddata fil qurba wa wajhul istidlal bihi ma sabaq. Pertama alasannya adalah ayat ini, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ayat ini memerintahkan untuk mencintai mereka, mencintai Az-Zahra, mencintai Ali, mencintai Fatimah, mencintai Al-Hasan, mencintai Al-Husain. Ayat ini tidak mengatakan cintai para sahabat, justru para sahabat yang diperintah untuk mencintai mereka. Ayat ini tidak memerintahkan agar mencintai para ulama, agar mencintai umat yang aulia, yang salihin, tidak, tapi mencintai mereka. Maka selain mereka punya kewajiban di atas pundak mereka untuk mencintai pribadi-pribadi agung yang telah Rasul sabdakan. Karena itu pengagungan yang istimewa harus diberikan kepada mereka. Kedua, hal yang kedua ini benar-benar unik, benar-benar latif. Hal yang membuktikan kepekaan para ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Ar-Razi, punya kepekaan ketika berbicara tentang Az-Zahra salamullah alaih. Dia mengatakan demikian, la syakka asani, pendalilan yang kedua, kenapa kita harus lebih mengagungkan dengan pengagungan yang istimewa kepada Az-Zahra. Asani, alasan kedua, la syakka, tidak diragukan, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi kana yuhibbu Fatimah. Tidak diragukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu mencintai Fatimah. Kecintaan yang tidak bisa kita tafsirkan sebagai kecintaan seorang ayah kepada putrinya,
kecintaan bapak kepada anak, namun ini adalah kecintaan seorang nabi kepada wanita suci. Kecintaan seorang nabi kepada wanita yang telah mencapai derajat sebagai hujjah Allah. Pengagungan Rasulullah, kecintaan Rasulullah kepada Az-Zahra bukan kecintaan biasa. Apalagi kalau kita terima penafsiran atau kita terima pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah memiliki lebih dari satu putri. Fatimah bukan satu-satunya putri Rasulullah. Ada sebelumnya Zainab, Ruqayyah, Kulthum, dan Az-Zahra. Kalau kita terima bahwa Rasulullah punya 4 putri, maka kita tidak akan pernah menemukan. Mau bongkar pasang kitab silahkan. Kitab yang sudah dicetak atau kitab yang masih manuskrip atau barangkali kitab yang masih belum ditulis oleh penulisnya, kalau kita punya ilmu kasyaf mungkin kita akan bongkar semua. Tidak akan pernah ada satu catatan riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah memperlakukan 3 wanita yang konon dikatakan sebagai putri Rasulullah itu hanya walaupun 1% dari perlakuan Rasulullah kepada Az-Zahra. Tidak akan pernah kita temukan. Bahkan kalau mau mencari catatan sejarah 3 wanita itu pun kita mungkin akan sangat kesulitan. Namun ala ayha, perlakuan kepada Az-Zahra bukan perlakuan yang lumrahnya dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya. Di mana kita akan menemukan ada seorang ayah, apalagi ayah itu adalah seorang nabi, mencium tangan putrinya. Apabila Zahra datang berkunjung ke rumah Rasulullah, Rasulullah menyambut di depan pintu. Ketika masuk ke rumahnya, yang pertama dilakukan Rasulullah adalah mencium tangan Az-Zahra. Kemudian menuntun Az-Zahra dan ditempatkan di tempat duduk Rasulullah yang tadi, dan Rasulullah yang pindah tempat duduk. Ini perlakuan seorang ayah atau perlakuan yang tidak mungkin dilakukan kecuali karena keyakinan bahwa setiap hamba, setiap makhluk Allah, setiap mukmin wajib mencintai Rasulullah. Itu tidak diragukan. Namun ketahui bahwa juga ada kekasih-kekasih Allah, ada manusia-manusia spesial yang Allah pun perintahkan Rasulnya untuk mencintainya. Dan itu artinya kecintaan kepada Az-Zahra bukan sekedar kecintaan biasa, kecintaan yang bermakna ibadah, kecintaan yang akan menjadi media untuk Rasul makin dekat makamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, mau kita maknai apa kecintaan Rasul? Ibadah. Kecintaan kepada aulia Allah adalah ibadah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada 4 dari sahabatku yang Allah mencintai mereka, dan Allah memerintahkan aku agar mencintai mereka. Luar biasa. Rasul yang punya maqam teragung, yang setiap mukmin harus mencintai beliau, namun Allah perintahkan agar Rasulullah mencintai 4 orang dari kalangan sahabat beliau. Nama-nama itu disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah mengulang 3 kali, Aliyun minhum, Aliyun minhum, Aliyun minhum. Baru setelah itu mengatakan Salman, Abu Dzar, dan Al-Miqdad. Kembali bahwa kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Az-Zahra, kata Ar-Razi, la syakka anna nabiyya kana yuhibbu Fatimah. Kemudian Rasulullah bersabda, kata Ar-Razi, Fatimatu bad'atun minni. Fatimah adalah sepenggal dariku. Yu'zini ma yu'ziha. Apapun yang menyakiti Zahra, putriku, itu artinya menyakiti aku. Ini yang disabdakan
oleh Rasul, kata penukilan Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian beliau lanjutkan, wasabata bin naklil mutawatir an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi annahu kana yuhibbu Aliyan wal Hasan wal Husain. Juga dengan penukilan yang mutawatir bahwa Rasulullah mencintai Ali, mencintai Al Hasan, mencintai Al Husain. Wa idza sabata dzalik, jika telah tetap yang demikian bahwa Rasulullah mencintai mereka, Rasulullah mencintai mereka. Wa idza sabata dzalik wajaba ala kullil ummati mithluh, maka wajib atas seluruh umat hal yang sama, yaitu mencintai mereka sebagaimana Rasulullah mencintai mereka, dan itu adalah sesuatu yang pasti, tidak perlu diragukan. Kalau kecintaan Rasulullah kepada selainnya masih berpeluang untuk diragukan. Jadi kenapa kita harus sibuk membuka dada untuk mencintai orang-orang yang belum pasti dicintai oleh Rasulullah, sementara yang sudah pasti dicintai oleh Rasulullah, kursi di jiwa dan hati kita kursi yang sangat sempit, sementara masih banyak ruang di hati kita yang diisi oleh kecintaan kepada orang-orang yang belum pasti dicintai oleh Rasulullah. Ar-Razi kemudian mengatakan demikian, setelah pasti bahwa Rasulullah mencintai mereka, maka wajib atas kita untuk mencintai mereka. Apa alasannya? Kalau Rasulullah mencintai mereka, kita harus juga mencintai. Apa alasannya? Alasannya adalah ayat wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti Rasulmu, ikuti Rasulullah. Perintah Allah, ikuti Rasulullah la'allakum tahtadun. Pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Kata la'alla dalam konteks seperti ini bukan la'alla yang sedang dipelajari oleh santri-santri dalam nahu, menunjukkan arti tidak pasti, boleh jadi kalau kamu mengikuti Rasulullah, boleh jadi nanti kamu mendapatkan hidayah. Tidak, pasti mendapatkan hidayah. Namun kenapa menggunakan kata la'allakum? Pembahasannya mungkin di luar apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Kemudian perintah agar kita mengikuti Rasulullah, dan setelah terbukti Rasulullah mencintai mereka, kita juga harus mencintai mereka. Kedua, penekanan lebih lanjut oleh Ar-Razi disebutkan, ada ancaman dari Allah kalau kita melenceng, meninggalkan mengikuti Rasulullah, berseberangan dengan Rasulullah, menyalahi Rasulullah. Ini ancamannya. Allah berfirman, waliqaulihi ta'ala, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi. Hati-hati orang-orang yang menyalahi perintah dan perkara Rasulullah. Rasulullah telah mencintai mereka, maka kita harus meniru, uswah dengan Rasulullah. Dan apabila kita menyalahi Rasulullah, ancamannya cukup serius. Waliqaulihi, dan karena firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mengklaim cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Dan sekarang terbukti Rasulullah mencintai Zahra, maka kewajiban atas setiap orang yang mengklaim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mencintai Az-Zahra salamullah alaiha. Ini alasan yang kedua. As-salis, Ar-rabi', dan seterusnya. Ala ayyihal, nanti bisa dirujuk secara langsung ke dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Kita dengan memperhatikan ayatul mawaddah, dengan memperhatikan riwayat-riwayat yang sebagainya telah kita baca, ala waman mata ala hubbi ali Muhammad hingga akhir. Riwayat-riwayat yang dikutip oleh Ar-Razi tentang kecintaan Ar-Rasul kepada Az-Zahra, kecintaan Ar-Rasul kepada Ali, kepada Al-Hasan dan kepada Al-Husain, itu menjadi sesuatu yang mengikat kita. Ikatan yang akan menentukan keimanan kita. Kecintaan
kepada Az-Zahra salamullah alaiha adalah kecintaan yang sangat luar biasa. Kecintaan yang benar-benar harus mampu mewarnai pikiran kita, mewarnai aktivitas kita, mewarnai semua kehidupan kita. Itu yang mesti ketika kita memperingati hari-hari kelahiran atau hari syahada Az-Zahra salamullah alaiha adalah bagaimana kita melakukan sesuatu untuk menjadikan benar-benar Az-Zahra hidup dalam jiwa kita. Az-Zahra tidak pernah gaib dari pikiran kita. Az-Zahra tidak pernah tidak hadir dalam aktivitas kita. Salah satu yang itu juga disebutkan dalam riwayat tentang betapa besar pengaruhnya bagi keselamatan dan sekaligus betapa besar pengaruhnya bagi kedudukan istimewa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat yang cukup panjang yang pernah disebutkan oleh Al-Majlisi dalam kitab Al-Bihar tentang keagungan maqam Az-Zahra salamullah alaiha di hari kiamat. Salah satunya adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Az-Zahra ketika dipersilahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga, dan ketika beliau sudah berada di depan pintu surga, tinggal selangkah beliau masuk surga, beliau menghentikan langkah itu. Kemudian datang seruan dari sisi Allah ketika menyaksikan Fatimah tidak melanjutkan langkahnya untuk masuk ke surga, justru berbalik menoleh ke belakang. Maka ada seruan dari sisi Allah, maltifatuki ya binta Rasulillah. Apa gerangan yang menyebabkan engkau berbalik kemudian menoleh ke belakang untuk melihat ahlul mahsyar? Bukankah telah dipersilahkan engkau untuk masuk ke surga sebagai penghormatan atas keagunganmu? Maka Zahra mengatakan, ya Rabb, aku ingin mengetahui seagung apa makom dan kedudukanku di sisimu di hari kiamat ini. Maka Allah menyerukan kepada Zahra, kembalilah dan carilah orang-orang yang pernah berbuat baik di dunia, menyantuni orang yang sedang kesusahan, menolong orang, menunjukkan jalan sekecil apapun. Kebaikan yang dilakukan atas dasar kecintaannya kepadamu, berilah dia syafaat. Jadi siapapun yang melakukan sebuah aktivitas kecil maupun besar, yang kita anggap aktivitas itu mungkin bernilai atau yang kita remehkan, kita tidak pernah menganggap aktivitas itu sebagai sesuatu yang besar. Namun ketika kita lakukan karena kecintaan kita kepada Az-Zahra, kita menolong anak yatim demi Az-Zahra, kita membantu orang yang lemah demi Az-Zahra. Alhasil riwayat itu ingin mengatakan bahwa hadirkan Az-Zahra dalam semua aktivitasmu. Karena menghadirkan Az-Zahra, kecintaan kepada Az-Zahra dalam aktivitas kita, itu berbuah sebuah pahala yang sangat besar yang namanya syafa'atuz Zahra. Ketika kita mengajar anak-anak kaum mukminin, sekecil apapun, mungkin mengajarkan huruf-huruf hijaiyah agar mereka kenal huruf-huruf Al-Quran, mengajarkan fikih untuk mereka, mengajarkan akidah untuk mereka, membimbing mereka, mengajarkan ilmu-ilmu yang akan menjadi bekal kehidupan mereka, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang dia butuhkan. Apabila kita dasari dengan kecintaan kepada Az-Zahra salamullah alaiha, yakinlah bahwa di dunia semua aktivitas itu akan benar-benar
memiliki dampak yang sangat luar biasa. Pengaruhnya akan sangat luar biasa. Kita melakukan riset tentang bagaimana teori tercanggih mendidik murid-murid kita, mendidik anak kita. Silakan, tidak ada salahnya. Adopsi banyak teori-teori pendidikan, silakan. Namun yakinlah bahwa ada sesuatu yang mungkin terluputkan oleh pengamatan para aktivis pendidikan. Yaitu apa? Kesalehan seorang pengajar. Kesalehan seorang pengajar. Kenapa ketika Allah di awal-awal bi'tsah Rasulullah, salah satu yang ditekankan adalah agar Rasulullah selalu salat malam. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Karena pengaruh yang akan dipancarkan oleh kesalehan seorang kepada objek didiknya akan sangat berbeda. Boleh jadi ilmu yang diberikan tidak seberapa, tapi keberkahan. Tentu ketika kita berbicara keberkahan bukan ingin mengelak hal-hal yang fisikal yang bisa dihitung dengan matematik. Namun yakinlah bahwa memang ada sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan matematik. Ada hal-hal yang kita rasakan sebagai sebuah keberkahan. Ketika kita melakukan kegiatan demi kecintaan kita kepada Az-Zahra, itu selain menanamkan kecintaan kepada Az-Zahra, selain agar nama harum Az-Zahra selalu hidup dalam jiwa kita, itu juga sangat berpengaruh. Berpengaruh di dunia dan berpengaruh di akhirat. Inilah salah satu maqam Az-Zahra salamullah alaiha yang menjadi tanggung jawab kita yang telah mengetahui secuil dari keagungan Az-Zahra salamullah alaiha untuk mentransfer kepada mereka yang tidak mengenal Az-Zahra salamullah alaiha. Mereka harus jujur dikatakan bahwa kaum muslimin secara umum masih perlu dikenalkan lebih akrab lagi kepada Az-Zahra salamullah alaiha, agar mereka paling tidak setiap rumah tangga yang punya anak perempuan harus disadarkan kepada mereka, silahkan mau dikasih tambah-tambahan namanya apa, tapi harus ada nama Zahra atau nama Al-Batul atau nama Fatimah. Setelahnya silahkan tambah dengan nama-nama yang sesuai dengan yang diminati. Namun harus ada nama-nama suci seperti Az-Zahra di rumah mereka. Karena sekedar menghidupkan nama Az-Zahra di rumah kita, itu sudah menjadi pintu masuk untuk mereka kenal kepada Az-Zahra salamullah alaiha. Kita punya sekali lagi tanggung jawab yang demikian. Az-Zahra yang sedemikian agung makamnya. Namun pada waktu yang sama juga harus kita akui bahwa Az-Zahra adalah mazlumah, yang teraniaya. Teraniaya di saat beliau hidup sepeninggal ayahnya. Tidak diragukan bahwa kehidupan Az-Zahra pasca wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang penuh duka. Kehidupan yang berselimutkan dengan tangisan. Kehidupan yang selalu merindukan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah mereka, sehingga kesedihan itu sangat luar biasa. Kesedihan seorang dengan ditinggalkan wafat oleh Rasulullah sekadar kecintaannya kepada Rasulullah. Dan kecintaannya kepada Rasulullah akan ditentukan oleh sejauh mana dia mengenal hakikat keagungan Rasulullah. Dan tidak ada yang mengenal keagungan hakikat Rasulullah yang lebih sempurna dari Az-Zahra dan Ahlul Bait. Karena mereka sangat bersedih dan itu sesuatu yang sangat wajar. Kedua,
Kesedihan yang menyelimuti kehidupan Az-Zahra pasca Rasulullah adalah menyaksikan bahwa ada upaya-upaya yang sangat serius dan sedang berjalan untuk menyimpangkan ajaran yang telah dibawa oleh ayah Az-Zahra salamullah alaihi. Karenanya beliau juga berdiri tegak untuk mengatakan kepada dunia di hari itu dan hingga hari kiamat bahwa sepeninggal ayahku ada sebuah problem besar, ada kemencengan garis yang dibawa oleh orang-orang yang telah dijalankan oleh orang-orang yang hidup setelah Rasulullah. Dan ini walaupun terkesan mencongnya hanya sedikit, namun apabila dibiarkan dan tidak dibongkar penyimpangan itu, maka penyimpangan itu akan menjadi besar dan akan diterima sebagai sebuah fakta bahwa itulah Islam yang dibawa oleh ayah Fatimah. Karena Fatimah ingin mengatakan bahwa tidak, Islam yang dibawa oleh ayahku bukan Islam yang sedang berjalan menyimpang berlahan-lahan itu. Namun Islam yang dibawa oleh ayahku adalah Islam yang diwakili oleh suamiku Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sebuah perjuangan besar yang hasilnya pun dirasakan oleh umat hingga hari ini. Alaihal, mengenang hari syahadah Az-Zahra harus menumbuhkan kesadaran kita tentang pentingnya kita juga melakukan sesuatu untuk memperkenalkan Az-Zahra, memperkenalkan agenda besar Az-Zahra kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah bukti kecil kecintaan kita semua yang hadir di tempat ini kepada Az-Zahra salamullah alaiha. Dan satu-satunya harapan kita adalah kita mendapatkan syafaatu Az-Zahra salamullah alaiha, agar kita diselamatkan dari murka Allah dan ditempatkan di tempat-tempat yang mulia inda malikin muqtadir. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.